Begitu aku lihat, spontan aku shock dan kaget. Aku melihat tetesan darah yang masih segar di lantai. Aku langsung buru-buru tinggalkan. Namaku Bagas. Umurku 22 tahun. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman kisah horor yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi waktu itu aku masih duduk di bangku SMP kelas 2. Daerah tempat tinggalku masih tergolong sepi. Pemukiman warga cukup jauh dari perkotaan dan kondisi perkampungan yang masih dikelilingi banyak hutan. Rumah-rumah tetangga, tapi ini bukan bahas omongan tetangga yang terdengar pedas di kuping. Jadi, rumah-rumah di sini yang berdiri jaraknya cukup berjauhan dari rumah satu ke rumah lainnya. Dan belakang rumahku aja masih banyak pohon-pohon gede. Pokoknya kalau udah malam, rasanya sudah berubah. Aku sebagai anak tunggal, kamar tidurku di lantai atas, dan aku tidur sendirian di lantai atas. Sementara orang tuaku kamarnya di lantai bawah. Kebiasaan setiap malam, aku membaca buku di kamar. Malam itu aku nggak bisa tidur, karena pada siang hari tadi udah tidur seharian. Awalnya nggak ada hal-hal yang aneh, tapi tiba-tiba aku mendengar suara tetesan. Aku nggak curiga sama sekali. Pikiranku mungkin hanya tetesan air. Cukup lama mendengar tetesan tersebut. Akhirnya tanpa berpikir panjang, aku putuskan untuk mendekati sumber suara itu. Aku bergegas turun ke lantai bawah dan menyalakan lampu. Jadi, di rumah kalau udah jam 9 malam, seluruh lampu di lantai bawah selalu dimatikan untuk menghemat listrik. Suasana tiba-tiba mulai hening. Perlahan aku mendekati sumber suara yang semakin jelas. Begitu aku lihat, spontan aku shock dan kaget. Aku melihat tetesan darah yang masih segar di lantai. Aku langsung buru-buru tinggalkan dan kembali ke kamar. Saat itu, aku mencoba menenangkan diri sambil mensugesti diri sendiri kalau nggak mungkin ada terjadi hal-hal aneh di rumah. Semua akan baik-baik saja. Aku merasa sangat ketakutan dan berharap ini hanya sebuah mimpi. Ini pasti hanya mimpi. Lalu aku menampar pipiku dan ya benar-benar rasa sakit yang aku rasakan. Jadi ini bukan mimpi.
Tiba-tiba, lampu kamar mendadak mati, lalu nyala kembali. Begitu terus-menerus, persis kayak adegan nuansa di film-film horor gitu, ditambah dengan suara-suara horor yang terdengar. Sambil gemetaran, aku menarik selimut, lalu buru-buru tidur. Sebelumnya nggak ngantuk, aku paksain jadi ngantuk. Semenjak kejadian malam itu, aku mulai merasakan kejadian-kejadian yang aneh berikutnya. Aku baru pulang dari sekolah. Begitu aku nyampe kamar, kembali mendengar suara-suara aneh itu muncul lagi. Kalau siang, kondisi rumah sepi karena hanya aku sendirian. Orang tuaku kerja di luar. Hanya malam baru pulang. Itu pun aku sudah tidur. Ya bisa dibilang sibuk lah. Suara aneh itu semakin jelas. Padahal pas aku lewat tadi, semua baik-baik aja. Gak ada suara aneh. Aku sangat penasaran dengan suara tersebut. Akhirnya aku turun kembali. Saat sampai di bawah, suara aneh itu menghilang. Lagi-lagi, aku dibuat kaget dengan bayangan hitam melintas tepat di depan mataku dengan cepat. Secepat kilat, hanya terlihat sekilas. Kejadian waktu itu, aku hanya menganggap sebuah angin lalu dan lewat begitu saja. Waktu itu, ayah dan ibuku sedang di kota. Sementara aku ya sendirian di rumah. Ini sudah biasa bagiku. Malam itu, pukul 11 malam. Aku lagi nonton TV yang ada di ruang tengah. Lalu terdengar suara keran air di kamar mandi. Awalnya aku pikir, palingan tadi aku kelupaan matiin. Aku bangun dari tempat duduk, lalu ke kamar mandi dan matiin keran air. Satu tahun kemudian, aku lulus SMP. Orang tuaku menjual rumah dan kami pindah ke kota. Aku bersyukur tahun-tahun berikutnya aku udah gak pernah dapat gangguan lagi.